Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Dharma. Dharma izin sakit? Izin. Siapa lagi? Sudah. Ya, Dharma. Meskipun sudah siang masih semangat ya belajar? Oke, sudah siap kita mulai? Oke, sebelumnya mari kita berdoa bersama dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Boleh ketua kelas pimpin? Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, sekarang seperti biasa kita buat dulu kesepakatan kelas. Ada yang mau mengajukan? Kesepakatan apa yang mau kita buat? Boleh angkat tangan, sampaikan. Oke, tidak apa-apa, apapun boleh selagi kita sepakati bersama. Uci dulu, Uci. Saat teman presentasi yang lain memperhatikan, tidak sibuk sendiri. Saat presentasi harus memperhatikan teman yang sedang berbicara, tidak sibuk sendiri di bangku masing-masing. Setuju? Setuju. Sepakat. Ya, tadi Adit mau menyampaikan? Sebelum bertanya dan berbicara harus ditanya dulu. Sebelum berbicara harus angkat tangan. Sepakat? Ada lagi, Bu. Kita yang manggil dulu tadi, Siti. Menghargai pendapat saat presentasi. Menghargai pendapat saat presentasi. Ya, berarti tidak ada pertengkaran ya. Tapi kalau berdebat boleh asalkan ada jalan keluar dan ada alasan ya, alasan yang logis. Tadi siapa lagi yang katakan? Sama. Oke, Dina sama. Hanya 3 itu? Ada lagi yang mau menambahkan? Dan dari Azhara? Azhara? Sudah? Sama? Hanya 3? Sepakat? Oke, kita sepakati kesepakatan kelas hari ini. Bisa diulangi? Ada apa saja? Menghargai pendapat. Yang kedua? Tidak sibuk presentasi. Tidak sibuk ini saat presentasi, dengarkan teman yang sedang berbicara di depan. Kemudian yang ketiga? Jika ingin bertanya, angkat tangan. Saat ingin memberikan pendapat juga angkat tangan. Oke, sepakat ya? Kemudian kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran distribusi normal. Oke, di sini Ibu ada gambar, coba perhatikan. Ada gambar apa di depan? Lampu. Nah, ini sudah biasa kita lihat ya, gambar lampu. Oke, kalau seandainya kita membeli lampu, kemudian kita diberitahu bahwa lampu ini rata-rata tidak akan rusak sebelum 900 hari. Oke, di situ si penjual juga memberitahu standar deviasinya. Kemudian jika kita ingin mengetahui berapa peluang lampu tidak akan rusak antara 700 sampai 800 hari, kira-kira bagaimana kita mengetahuinya? Menggunakan distribusi normal. Oke, angkat tangan, jangan lupa. Oke, dan Iksan, boleh? Menggunakan distribusi normal. Menggunakan distribusi normal. Oke, kira-kira kenapa kita bisa menggunakan distribusi normal? Siti Aminah? Karena di situ kita mencari peluangnya dan analisis datanya. Mencari peluang dan analisis datanya. Boleh. Ada lagi yang mau berpendapat? Boleh angkat tangan. Kenapa kira
kira-kira kita bisa menggunakan distribusi normal? Ya, enak? Karena dengan menggunakan distribusi normal dapat menganalisis data dan menguji coba hipotesis. Dapat menguji hipotesis. Oke. Tadi yang kita ketahui ada apa? Mencari peluang yang diketahui rata. Kemudian timbangan baku atau standar deviasinya. Dari situ kita bisa mencari berdasarkan distribusi normal. Nah, kira-kira setelah ada pemantik tadi, tahu tidak apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini tentang distribusi normal. Tentang distribusi normal. Oke, betul. Bagus, hadir. Kita akan belajar tentang distribusi normal. Lebih tepatnya lagi tentang apa? Mencari peluang. Mencari peluang. Lagi, selain mencari peluang, Uji hipotesis. uji hipotesis. Apa? Kita akan mencari peluang berdasarkan masalah di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan distribusi normal kehidupan sehari-hari. Sudah siap mulai belajar? Siap. Oke, kalau begitu sebelum masuk ke materi, Ibu ingin melihat kesiapan belajar kalian. Silahkan keluarkan kertas lembar, boleh dibagi dua dengan teman sebelahnya. Oke, kita pre-assessment dulu. Silahkan buka tabel distribusi normal yang ada di buku. Silahkan cari berapa peluang dash antara 1,52 sampai 2,64. Silahkan kerjakan. Boleh dikumpul teman kali 7. Silakan membentuk kelompok kalian yang sudah disebutkan tadi. Kan? Oke. Permasalahannya nanti akan disesuaikan dengan kelompoknya. Satu kelompok akan menyelesaikan satu permasalahan. Permasalahannya kalian beda-beda ya. Tiap kelompok beda-beda permasalahannya. Untuk menyelesaikan permasalahannya, kalian boleh baca bukunya, boleh mau lihat dari yang lain juga boleh, mungkin dari YouTube yang punya laptop. Kemudian hasilnya boleh kalian kerjakan di kertas karton boleh. Kalau ada kalender bekas di kelas juga boleh dimanfaatkan. Yang bawa laptop kalau mau pakai PPT juga boleh. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, mau pakai PPT, kanvas atau di kertas. Oke, sebelum memulai kita refreshing dulu. Kita akan mulai dengan permainan tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau pagi, Ibu bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Kalau selamat siang, berarti tepuk 2 kali. Kalau malam, tepuk setengah. Setengah, tidak berbunyi. Karena malam hari, jadi jangan sampai berbunyi. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Sekali lagi. Perhatikan ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam.
kasih. Sekarang silakan berdiskusi bersama kelompok. Selesaikan, nanti kita presentasi. Sudah selesai diskusinya? Sudah dapat hasilnya? Sudah. Oke, sekarang kita mulai presentasi. Kira-kira siapa yang mau pakai PPT? Ada berapa kelompok? Dua kelompok. Yang pakai kertas? Berarti 3. Sekarang Ibu tawarkan terlebih dahulu siapa yang mau maju pertama? Kelompok 1. Kelompok 1? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Di sini kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Edgar Al-Ghifari. Saya Nyomas Farmasi Demeter. Saya Maimunah Indonesia. Saya Delta Patricia Alintias. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai distribusi normal, halaman 193 nomor 1, yang dibacakan oleh Delta dan dijelaskan oleh Nyoman. Oke, akan saya bacakan soalnya. Berdasarkan survei terhadap 1.200 siswa di SMA, diperoleh rata-rata berat badan siswa 50 kg dengan simpangan baku 20. Jika berat badan siswa berdistribusi normal, maka tentukanlah A. Banyak siswa yang beratnya lebih dari 45 kg, B. Banyak siswa yang beratnya kurang dari 55 kg, dan C. Banyak siswa yang beratnya antara 40 kg dan 60 kg. Dari soal yang dibacakan oleh Delta, didapat data 1.200 merupakan jumlah siswa. Pertanyaan 1A, berapa berat badan siswa yang beratnya lebih dari 40? Di sini sudah kita ketahui X-nya 45 dan mu atau jumlah atau rata-rata yaitu 50 dan simpangan bakunya 20. Berdasarkan rumus 45 dikurang dengan 50 kemudian dibagi 20. 45 dikurang 50 hasilnya minus 6, kemudian dibagi 20 hasilnya minus 0,25. Distribusi normal X kurang lebih dari 45, P, Z lebih dari minus 0,25, 0,5 ditambah 0,0987 hasilnya 0,5987. Ini merupakan daerah siswa yang berat badannya lebih dari 45. Jadi banyak siswa yang berat badannya lebih dari 45 didapat dari distribusi normal tadi 0,5987 dikali 1.200 hasilnya 718,44. Di sini karena ini merupakan data makhluk hidup, jadi
koma di sini tidak bisa dibulatkan seperti data biasa karena dia belum mencapai 1. Jadi banyak siswa yang berat badannya lebih dari 45 kg 718. Kemudian untuk soal B, banyak siswa yang berat badannya kurang dari 55 kg. Sama seperti soal nomor 1, kita pertama kurangkan dengan rata-ratanya dan dibagi simpangan baku. Di sini 55 dikurang 50, kemudian dibagi 20. Hasilnya 0,25. P, X kurang dari 55, P, Z kurang dari 0,5. Nilai dari distribusi normal yang didapat dari tabel distribusi normal 0,25 adalah 0,0987, kemudian ditambah dengan 0,5, hasilnya 0,5987. Banyak siswa yang berat badannya kurang dari 55 kg adalah sebanyak 718 siswa. Untuk soal nomor C, yang ditanya banyak siswa yang berat badannya antara 40 sampai 60 kg. Di sini kita mencari 40-nya dulu untuk distribusi normalnya, sama seperti soal 1A dengan 1B. 40 dikurang 50 dibagi 20. 20 merupakan simpangan baku yang hasilnya minus 0,5, dan 60 yang untuk 60 kg. 60 dikurang 50 dibagi 20, hasilnya 0,5. Kemudian distribusi normalnya P minus 0,5 kurang dari Z kurang dari 0,5. Kenapa di sini kurang dari? Karena yang ditanya adalah antara siswa antara 40 sampai 60. Nilai distribusi normal yang didapat dari tabel distribusi normal minus 0,5 adalah 0,1915 ditambah 0,1915, hasilnya 0,3830. Kemudian dijumlahkan dan jadi banyak berat badan anak antara 40 sampai 60 kg adalah 0,3830 dikali 1200, hasilnya 459,6. Oke, kalau ada di sini yang belum jelas, teman-teman boleh bertanya. Oke, Iksan. Ya. Oke, ini Iksan mau bertanya, silakan yang lain perhatikan. Kan kita tahu memang 0,097 itu bisa dapat dari tabel distribusi di 0,25 kan. Tapi 0,5 ini sekaligus dari mana? Ulang ngomong benar. Kan Kenapa di sini ditambah 0,5? nah gitu. Kalau 0,0987 kita kan sudah tahu itu dari tabel distribusi Z yang di 0,25 kan Bu. Tapi 0,5 nya bisa dijelaskan dari mana? Kan di sini dia lebih dari. Yang ditanya itu lebih dari, terus minus 0,5 ini, 0,25 ini letaknya di sini. Karena dia lebih dari, positif yang daerah di aksirnya itu sini. Sedangkan wilayah masing-masing ini kan 0,5. Oke, wilayah dari apa? Wilayah 0,25 sampai 0 ini 0,0987. Terus kita tambah dengan 0,5. 0,5 ini wilayah yang ini. Oke, cukup? Iksan? Oke, terima kasih Iksan. Oke, paham semua? Paham. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, di sini kami ucapkan terima kasih kepada Bu Desi dan teman-teman yang ada di sini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azra Zakia. Saya Rinda Agustina. Saya Isa Alfarizi. Saya Uci Reza Irawan. Saya Riki Irawan Siombi. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh saudari Uci. Kepada Uci kami persilakan. Baiklah, jadi kami mendapatkan soal yaitu sebuah pabrik baterai laptop memproduksi baterai dengan rata-rata daya tahan 10 jam. Jika simpangan baku 0,75, tentukanlah peluang berikut. Jadi di sini kami akan menjelaskan yang B, yaitu peluang daya tahan baterai 9,25 jam sampai 11,5 jam. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Masalahnya adalah berapa peluang daya tahan baterai selama 9,25 jam sampai 11,5 jam. Pertama-tama, saya akan mencari nilai Z-nya terlebih dahulu. Karena di sini ada dua nilai yang akan dicari, maka akan menggunakan 2 Z. Rumus Z sendiri adalah X dikurang mu per tau. X-nya adalah 9,25, mu-nya seperti soal adalah 10, dan tau adalah 0,75, sehingga dapat min 1. Berikutnya untuk Z2 juga sama, menggunakan cara yang sama. 11,5 dikurang 10 per 0,75 didapatkan hasilnya adalah 2. Setelah Z ditemukan, barulah kita bisa mencari peluangnya dengan rumus peluang dari min 1 sampai 2. Lalu untuk mencari adalah menggunakan penambahan dari luas daerah 0 sampai 1 yang ada di kurvanya ditambah dengan luas daerah dari 0 sampai 2. Luas dari 0 sampai 1 sendiri adalah 0,413 ditambah luas dari 0 sampai 2 adalah 0,4772. Ditambahkan hingga dapat hasilnya adalah 0,8185. Jadi peluang daya tahan baterai 9,25 jam sampai 11,5 jam adalah 0,8185. Berikut adalah hasil presentasi dari saya. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Di sini saya akan bertanya kenapa di grafik ada yang tak hingga. Ada. Ya. Kita dari ini kita tahu ini 1 dan 2 ini, tapi untuk nilai seterusnya itu kita tidak diketahui. Jadi makanya kita pakai misal nih, itu tuh tak hingga. Walaupun gitu pada dasarnya meskipun ini dia pakai tak hingga, luas keseluruhan ini tetap 0,5. Oke, silakan sampaikan. Baiklah, saya akan bertanya. Kan itu di kurvanya min 1. Kenapa pas ditulis itu P 0 kurang dari Z kurang dari 1? Harusnya min 1. Kenapa bukan min 1 yang ditulis? Baiklah, saya akan menjawab. Mengapa di sini min 1 dan di sini yaitu 1? Karena pada dasarnya jika dituliskan pada kurva, luas daerah min 1 sampai 0 dengan 0 sampai 1 di sini sama saja. Jadi dapat digunakan min 1 maupun 1. Maka akan didapatkan hasil yang sama. Nah, jadi hasil peluang antara min 1 sampai 0 dengan peluang 0 sampai 1 itu sama besarnya. Hanya saja mungkin kalau mau dituliskan seperti itu bisa ditambahkan keterangan terlebih dahulu bahwa nilai keduanya sama. Jadi tidak ada kebingungan atau kerancuan. Ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Mengerti? Ya. Insyaallah. Ya,
Alhamdulillah. Boleh ditutup dulu. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami perkenalkan diri. Nama saya Agnes Yaki Putra. Nama saya M. David Pranugraha. Saya Muhammad Rizky Pertama. Saya Vina Ramadhani. Saya Anda Suryani Syas. Satu soal akan dibacakan oleh Tiara. Pada matematika diikuti oleh 280 siswa kelas 12. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata 70 serta simpangan baku 5. Jika data nilai hasil ulangan siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen siswa yang lulus jika syarat kelulusan nilai lebih dari 70? Baik, setelah penjelasan dari Tiara dapat diperoleh untuk X sama dengan 78, diketahui X-nya 78, mu atau rata-ratanya 70, dan taunya sama dengan 5. Untuk rumusnya itu Z dikurang mu per tau. Dapat kita masukkan angka yang diketahui 78 dikurang 70 per 5 sama dengan 8 per 5. Dijadikan desimal menjadi 1,6. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Dapi. Untuk distribusi normal, P dan dikurung X lebih dari 78 sama dengan P Z lebih dari 1,6. Di sini kita dapat sama dengan 0,5 dikurang 0,4452. Hasilnya sama dengan 0,05448. Ini data kurvanya lebih dari 1,6. Jadi ditanya berapa persen dari X lebih dari 78. Jadi hasilnya 0,0548 dikali 100% sama dengan 5,48%. Untuk data nilai lebih dari 78. Jadi untuk siswa yang beratnya lebih dari 78 itu ada 5,48%. Untuk kurvanya ini, karena kurvanya itu lebih dari, jadi diarsirnya ke sebelah kanan. Oke, moderator. Baiklah, dari presentasi kami buka sesi tanya jawab. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita ya. Vina boleh tutup dulu, Vin. Silakan kembali ke mejanya masing-masing untuk kita menulis ya. Kemudian selanjutnya kita lihat dulu setelah adanya diskusi dan presentasi hari ini, ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan distribusi normal, apa saja yang perlu kita lakukan atau kita cari tahu? Oke, Adi, silakan. Mengumpulkan data, Bu. Mengumpulkan data, boleh. Ada lagi? Ya, Alfi? Mencari tahu nilai rata-rata dan simpangan baku. Mencari tahu nilai rata-rata dan simpangan baku. Setelah tahu ada rata-rata dan simpangan baku, apa yang kita lakukan tadi? Seperti langkah-langkah kalian menyelesaikan soal? Mengaplikasikannya pada rumus. Mengaplikasikannya pada rumus. Setelah mengaplikasikan pada rumus itu apanya yang diaplikasikan? Rata-rata yang kita dapat. Rata-rata dan simpangan baku. Oke, rata-rata dan simpangan baku berarti itu kita tahu X-nya atau peluang yang ingin kita cari tahu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Sudah tahu rata-ratanya, sudah tahu simpangan bakunya? Menggunakan distribusi normal. Oke, sebelum menggunakan distribusi normal, Membagi dijalankan sampai membentuk angka desimal, bentuk desimal. bentuk angka desimal. Sebelum itu coba. Itu apa? Mengurangkan nilai X dengan
rata-rata lalu dibagi dengan simpangan baku. Itu mencari apa namanya? Mencari nilai Z. Mencari nilai Z. Artinya apa? Kita konversikan X tadi menjadi Z, distribusi normalnya, agar bisa kita cari tahu berapa peluang di distribusi normal. Setelah tahu Z-nya, sudah kita konversikan menjadi Z, berarti kita cari peluangnya dengan menggunakan tabel distribusi normal. Jadi yang pertama tadi berarti kita identifikasi dulu kan, kita cari tahu rata-ratanya, kita cari tahu simpangan baku, kemudian konversikan. Ya, kita konversikan menjadi Z, baru kita lihat peluangnya dengan tabel distribusi normal. Paham semua? Paham. Oke. Karena kalian sudah paham, Ibu mau memberikan kalian post assessment atau assessment akhir, karena tadi kita di awal sudah pre assessment. Ini Ibu bagikan, silahkan isi di sini. Di halaman pertama ada soal yang perlu kalian selesaikan. Kemudian di halaman kedua, di sini ada penilaian dari kalian. Bagian mana dalam pembelajaran ini yang paling kalian sukai, kemudian bagian mana yang kalian rasa sulit, dan yang terakhir kalian boleh berikan bintang 1 sampai 5 terhadap usaha yang sudah kalian lakukan. Kalau kalian merasa bahwa usaha kalian hari ini sudah maksimal, beri bintang 5. Kalau kalian merasa usahanya hanya sedang saja, berarti bintang berapa? 3, 4, atau 2. Tuh, paham? Paham. Oke, ini Ibu bagikan terlebih dahulu, tolong dibantu. Jangan lupa beri nama ya, beri nama kalian. Sudah dapat semua? Ada lagi di sini? Pas? Pas. Oke, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Oke, silakan kumpulkan hasil asesmennya. Ayo. Oke, dikumpul. Sudah. Namanya jangan lupa ya, kasih nama. Ayo, sedikit. Sudah semua ya? Silahkan tetap di bangku terlebih dahulu. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini, sudah bagus ya. Ibu harap kedepannya kalian akan lebih aktif lagi. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas uji analisis dan uji hipotesis. Dan kita akan membahas uji hipotesis. Ini berkaitan juga dengan distribusi normal. Oke, sebelum pulang kita sekali lagi tepuk pagi, malam. Pagi, siang, malam. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama sebelum pulang. Adalah kita akhiri kepada pembelajaran pada siang ini, pada kita berdoa menurut agama masing-masing. Terima kasih. Ibu
tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.